Sebelumnya, para turis sudah mengunjungi kebun kopi Karanganyar dan menutup hari dengan makan malam santai di kedai kopi Joglo. Kali ini, para turis akan mengenal Blitar lebih dekat dengan melihat pembuatan jenang dan gerabah loh. Loh, kok pasar? Hehehe, sebelum memulai perjalanan, para turis memang ke pasar dulu guys, buat beli bahan makanan untuk sarapan. Mandiri sekali loh mereka. Pasar Tlogo jadi agak heboh, tapi sepertinya para turis ini nggak asing sama pasar tradisional. Buktinya mereka main tawar sama penjual. Siapa paling dapat banyak dengan uang Rp20.000 bakal jadi juara. Sama-sama 2.000. Yeah, Five this is thousand. right? 5,000. Four. Yeah. For four. 5,000. 3. Yeah. That's right. Sold. Yeah, we'll take that. Yeah. 4 for 5,000. That's perfect. I'll give you the money right now. This egg, 6,000. 5. No, Come on. please. Okay. Everyone else is fine. No problem. Just for me? Yes. Thank you. I'll buy you, no problem. Terima kasih. Okay, so open it down here. Setelah ketemu juara tawar-menawar di pasar, waktunya masak. Ya, ikut bantu-bantu dikit lah biar dapurnya penuh. Saking penuhnya, goreng-goreng sampai di luar dapur guys. Tapi semua berakhir indah. Setelah sarapan, lanjut ke Omah Jenang. Ini adalah tempat produksi jenang di Blitar. Di sini para turis wisata edukasi seputar jenang yang menjadi salah satu oleh-oleh khas Blitar. Mereka melihat proses pembuatan jenang sekaligus mendapat kesempatan mengaduk jenang guys. Tak lupa juga mencicipi enaknya jenang khas Omah Jenang. Different from this called madu mongso. Madu is honey, mongso is egg. Because you can make what for yourself. Selanjutnya melipir ke rumah gerabah Jaya Lestari. Di sini para turis kembali mengunjungi wisata edukasi pembuatan gerabah dari tanah liat. Mereka melihat proses pembuatan gerabah menggunakan metode tradisional yang menarik perhatian. Bahkan mereka penasaran untuk mencoba. Ini mengajarkan untuk jangan takut kotor. It's all good. It's fine, don't worry. Still going here. Oh!
Setelah bermain dengan tanah liat alias lempung, makanan siang pun tiba. Tak disangka pohon kelapa mengundang perhatian meski tidak sedang di pantai. Untungnya mereka tinggi, jadi tidak sulit untuk mengambil beberapa kelapa. Layaknya hidup di desa, kelapa pun dibelah untuk menyegarkan dahaga setelah edukasi ria. So tired. Press. Selanjutnya mereka akan menemukan kelapa di tepi pantai beneran guys. Lanjut menuju Pantai Pangi di video selanjutnya.